العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي شرع لنا في رمضان القيام والصيام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه البررة الكرام وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم السلام أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang menjadi keluarga besar Rumah Sakit Islam Kajian maupun dari musuh masyarakat dalam. Alhamdulillah kita sangat sama banyak bersyukur dan tidak bersyukur atas limpahan kami nikmat Allah Taala kepada kita di siang hari ini yang tidak pernah berakhir. Kita bisa berkumpul bersama di Allah Taala ini untuk menambah ilmu kita sekaligus sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah dengan jalan terutama bagi saya juga bersyukur sekali bisa hadir dengan panggilan saya. Sebab sampai jam tadi 11 siang itu saya merasa saja tidak kuat kali ini. Pak Pamit Ramena di Surati untuk mengisi sebelum Ramadan, lebih mau pakai kuda jam 11 siang. Dan alhamdulillah dengan tadi kayak orang tidak bisa berkumpul karena kondisi kurang yang ada. Meskipun yang lain sampai di sini. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dengan kita tidak dulu Nabi Muhammad SAW. Semoga berlimpahkan pada keluarga beliau, sahabat beliau, kepada kita semua, seluruh beliau dan beliau. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dari Pak Rombau ini jam-jam kritis, jam kritis. Dengan hadir di sini menuntut ilmu, apalagi dunia ini itikaf, itu ibadah nomor satu. Ibadah itu ibadah. Terus meskipun melakukan hadis-hadis itu ingat arti. Namun sholat ini ibadah turun ilmu sing poso ini ibadah. Jadi kira-kira dengan turun ilmu ibadah itikaf itu masjid ibadah ditambah kalau turun ibadah dipikir orang jalan. Jadi silakan kalau mau tidur. Akhirnya ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Sebelumnya saya berharap barangkali nanti jika saya menyampaikan materi secara data-data saja, karena itu nanti kondisi saya rekapit, jadi agak musik jika barangkali improvisasi Pak Guru jok-jok untuk bahan kita tertawa-tawa kemudian itu barangkali improvnya kurang agak musik tadi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Tema kita ini sebenarnya penting, namun seringkali tidak dianggap penting karena hal yang dianggap biasa. Jadi tentang mencari urgensi ilmu dalam ibadah di dalam bulan Ramadan. Jadi secara umum tema kita yang berbicara tentang urgensi ilmu dan mencari ilmu. Kita menganggap hal ini kurang penting karena sejak kecil kita sering mendengar baik itu berupa hadis ataupun berupa kalam hikmah, kata-kata mutiara bijaksana tentang keutamaan mencari ilmu sehingga kadang-kadang ya seperti
ilmu itu utama, ilmu itu bermanfaat dalam kehidupan. Sehingga seringkali berbicara tentang tema ilmu dan bagaimana pentingnya di dalam Islam, ini kurang mencuri perhatian kita semua. Biasa. Akhirnya juga sedikit terlalu, meskipun barangkali di benak kita muncul anggapan terlebih dahulu bahwa bagaimana biasa-biasa. Namun insya Allah semoga meskipun budaya yang biasa ini kalau kita kaji nanti setidaknya menambah hal-hal yang belum biasa atau belum pernah kita dengar. Kalau tentang teori ilmunya insya Allah kita semua sudah tahu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya ilmu secara bahasa tentu ya lawan kata dari keturunan, sehingga al-qadim lawan kata dari ilmu itu jangan. Misal salah satu sifat Rasul itu adalah fatona, cerdas. Karena Allah Ta'ala menghendaki ilmu, maka lawan kata dari sifat wajib bagi Rasul fatona itu adalah balaghah keturunan. Sehingga ilmu itu ya lawan kata dari jangan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara istilah yang namanya ilmu adalah mengetahui sesuatu sampai hakikatnya. Di dalam komusan mungkin atau dalam bahasa biasanya ma'rifatul syai' ala ma huwa alaihi, mengetahui sesuatu apa adanya seperti sesungguhnya secara hakikatnya. Jadi kalau dalam ilmu filsafat ini termasuk dari filsafat ontologi, mengetahui sesuatu apapun segala sesuatu itu secara sungguh-sungguh hingga tidak bisa diketahui hakikat segala sesuatu itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga dengan bahasa lain yang namanya ilmu itu keadaan yang menyingkap, kondisi di mana kita itu mampu menyingkap, tabir yang menutupi sesuatu secara sempurna. Tadinya di balik tirai kita nggak tahu itu apa setelah dibuka. Jadi tahu secara detail dari ujung atas sampai ujung bawah. Nah, kondisi kita mengetahui sesuatu yang sebelumnya tertutup itu disebut dengan kondisi ilmu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun ilmu yang dimaksud secara syariah ini sedikit berbeda dengan konsep ilmu dalam konteks filsafat. Biasanya kalau dalam konteks filsafat itu hanya sebatas pada tataran epistemologis, pengetahuan saja, kognitif. Tapi kalau yang dimaksud ilmu di dalam syariat itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi sudah menjadi ilmu, sehingga biasanya dibedakan antara ilmu dan pengetahuan. Ilmu hanya sekedar sebagai pengetahuan, sebagai informasi, itu ma'rifah, pengetahuan. Tapi kalau ilmu pada tataran aplikatif kita mengerjakannya, aplikasinya, ilmu yang sudah kita terapkan, itu yang disebut dengan ilmu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Asy-Syatibi, ini beliau berdua menjelaskan bahwa ilmu dalam koridor syariat sehingga disebut ilmu itu ilmu yang sesuai dengan apa? Baik amalan hati, lisan, maupun perbuatan anggota badan, yang semuanya itu sesuai dengan petunjuk syariat baik dari Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim maupun Imam Asy-Syatibi ini dapat kita pahami, beliau berdua ini membedakan antara konsep al-ma'rifah atau sekedar pengetahuan dengan ilmu. Kalau sudah disebutkan ilmu itu ya memiliki kebenaran dan manfaat. Kalau sekedar hanya pengetahuan saja, ngerti tapi ingin dimengerti lewat diamal, itu tidak sampai disebut dengan ilmu, hanya pengetahuan. Dengan sing isi bujang turun nikah, belajar ilmu tentang nikah, ketika belum dipraktikkan dia hanya sebatas pengetahuan, seorang asal teori lupa. Tapi kalau sudah diamalkan, itu menjadi ilmu.
Ini beda konsep antara ilmu dan pengetahuan atau bahasa Arabnya antara ilmu dan ma'rifat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kemudian dasar apa kita wajib mencari ilmu? Jadi yang saya bilang tadi, babagan ilmu insya Allah kita semua dari ini. Biasa guru, KTSDMI, kami kuliah sudah satu. Ini tidak ada salahnya kita mencoba untuk mengkaji dari sisi dari syariat. Satu ayat Al-Quran di antara yang mewajibkan kita mencari ilmu adalah ayat yang awalnya berbicara tentang jihad. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 122, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Fa'awla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihi la'allahum yahtadun. Dan tidak sepatutnya bagi orang mukmin itu semuanya nafar berangkat untuk menuju ke medan jihad fisabilillah. Perintah Allah, "Fa'alna nafara min kulli firqatin minhum litafaqahu fid-din." Dari setiap kelompok itu ada yang mewakili untuk bertafakuh mencari ilmu agama. Kita tahu betapa mulia dan betapa tinggi hukum menegakkan kalimat Allah dengan cara jihad fisabilillah, apalagi jika kondisi musuh sudah mengancam, musuh sudah mendolimi kaum muslimin. Jika imam sudah menitahkan harus mengangkat senjata, maka jihad fisabilillah menjadi wajib untuknya. Namun dalam kondisi demikian pun, meskipun wajib mengangkat senjata demi menjaga kalimat Allah tegak, Allah tetap memerintahkan harus ada sebagian, tidak semuanya yang diperangkat perang, sebagian tetap menjaga eksistensi ilmu agar nanti orang-orang yang mencari ilmu pulang ke kampung halamannya itu bisa menjadi mudir. Bukan mudir, yaitu istilah yang cokar ilmu itu. Pimpinan pondok itu mudir pakai dal. Kalau tukaran dari arah ini mudir pakai dal. Turun ini kita akan ikut mudir mudir. Yang betul mudir dari kata idarah, administrasi. Kalau mudir itu berarti administrator, orang yang mengatur tentang jalannya tata kelola sebuah usaha, sebuah badan lembaga. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Ini ayatnya bagaimana Allah menempatkan posisi kegiatan mencari ilmu disandingkan dengan jihad fisabilillah, agar tidak semua kaum ini berangkat, ada sebagian yang tetap mencari ilmu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dan tentu masih banyak ayat yang lain. Bisa ayatnya pertama kali Allah Ta'ala turunkan surah Al-Alaq 1-5 itu kan diawali dengan perintah Allah ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad, bacalah dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Perintah Allah bagi Nabi dan juga nanti berlaku bagi kita semua selaku umat Nabi membaca. Terus sebenarnya secara simbolik merupakan perintah kepada kita semua untuk meningkatkan kapasitas keilmuan kita dulu. Dan salah satu cara efektif untuk mencari ilmu dengan cara membaca. Nanti diartikan para pemfasir membaca itu bukan hanya dengan cara membaca lembaran-lembaran di atas kertas, buku ataupun kitab. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam itu orang yang unik, tidak bisa baca dulu. Maka konteksnya membaca, apalagi dikaitkan kepada baginda Nabi, itu membaca bukan hanya membaca tulisan, tapi membaca situasi, belajar dari keadaan. Artinya perintah Allah yang terkandung dalam ayat yang pertama kali Allah Ta'ala turunkan Iqra itu adalah nuansanya nuansa keilmuan. Umat Islam itu tidak boleh lepas dari ilmu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW bertebaran banyak sekali hadis yang menganjurkan bahkan memerintahkan kaum muslimin untuk mencari ilmu.
Satu yang sering dipandang kita hafal di luar kepala, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Talabul ilmi, nurul ilmu fardhun, dari sisi kajian aspek kebahasaan, etimologi, ungkapan kata fardhun itu menunjukkan banyak umum. Bukan hanya sekedar wajib, namun sangat wajib. Sebab kalau sekedar hanya wajib, mestinya cukup menggunakan redaksi atau diksi fardhu. Tolabul ilmi fardhu, mencari ilmu itu wajib fardhu. Tapi ketika Nabi memilih diksi pilihan katanya itu fardhu, para ulama mengkaji dari sisi kebahasaan, fardhu itu bentuk sangat wajib, bukan sekedar wajib, tapi sangat wajib. Ala kulli muslimin, dalam satu redaksi bagi orang muslim laki-laki, namun dalam redaksi yang lain bukan hanya laki-laki saja, perempuan pun kedudukan yang sama. Wa muslimatin, dalam redaksi yang lain komplit disebut baik muslim laki-laki maupun muslim. Jadi jelas mencari itu merupakan kewajiban kita, tidak hanya mereka yang berada di bangku sekolah. Kita yang sudah selesai sekolah pun belajar, dan belajar juga harus dengan membaca buku, dengan cara apapun, apalagi media sekarang banyak sekali untuk menambah wawasan kehidupan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berikutnya keutamaan ilmu dan juga mencari ilmu. Baik dalam Al-Quran maupun hadis juga banyak disebutkan. Salah satunya di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ketika hendak menciptakan Nabi Adam dan Nabi Sallallahu, awalnya rencana Allah Ta'ala itu ketika difurkan, dimusyawarahkan di hadapan para malaikat, awalnya malaikat ini protes. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Tuhan Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku kata pada deke seorang khalifah di muka bumi, yang dimaksud Allah adalah Nabi Adam. Protes malaikat apa? Protes malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat menjawab kepada Allah, wahai Allah, adakah Engkau akan menjadikan khalifah yang telah justru akan yufsidu fiha wa yasfiku dima, berbuat fasad, kerusakan di muka bumi dan juga menumpahkan darah? Bukankah cukup kita saja ya Allah kalau Engkau menghendaki Engkau disembah? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kita para malaikat itu sudah terbiasa setiap saat mensucikan Engkau dan memuji Engkau. Tidak usah butuh makhluk yang lain. Kira-kira perkataan malaikat seperti itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pada ayat berikutnya itu nanti kan ayat juga dibantah oleh Allah Ta'ala perkataan malaikat itu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, jawab Allah, Allah lebih mengetahui terhadap apa yang kalian ketahui. Kemudian pada ayat berikutnya untuk menunjukkan bahwa manusia, yaitu Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah itu lebih tinggi derajatnya daripada malaikat, justru yang pertama kali ditonjolkan oleh Allah adalah sisi keilmuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahu 'ala al-malaikah. Qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah Ta'ala telah sempurna menciptakan Nabi Adam, dalam ayat itu disebutkan Allah allama itu memberi mengajar kepada Nabi Adam al-asma, semua benda-benda. Semua benda-benda artinya ilmu tentang benda-benda dari A sampai Z, detail A sampai Z, semuanya Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang kemudian setelah dibekali dengan ilmu dari Allah secara langsung, Allah Ta'ala adu tandingkan antara Nabi Adam dengan para malaikat. Tsumma 'aradahu 'alal malaikat. Kemudian Allah Ta'ala ajukan Nabi Adam itu di hadapan para malaikat untuk diadu keilmuan. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi malaikat
sing ngomongi jare cukup kita bae sing barang kang Gusti Allah sebut ki nama-nama budaya ki opo bae. Jika pernyataan kalian sebelumnya itu benar, maka kemudian malaikat secara jujur mengakui bahwa ilmunya belum sampai ke sini. Allah subhanahu la ilma lana illa ma'alam. Ya Allah, kami tidak memiliki ilmu maksud engkau kecuali hanya apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Artinya ilmu yang diajarkan kepada malaikat dan ilmu yang telah Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam lebih tinggi ilmu yang telah Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan ini yang menjadikan Nabi Adam alaihissalam lebih terhormat dibanding para malaikat. Kalau dari sisi penciptaan, asal kejadian dari mana proses terbuatnya Nabi Adam dibanding malaikat, dari sisi komposisinya itu tentu lebih mulia para malaikat. Sebab malaikat diciptakan dari cahaya. Sebagaimana iblis pun karena melihat dari aspek asal kejadian itu berasal lebih terhormat dari Nabi Adam. Ketika diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, yang dilihat oleh iblis itu asal penciptaannya, bukan dari sisi kehormatan Nabi Adam telah mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari Allah. Sehingga ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, asjudu lima ininya lupa iblis itu menganggap ana khairuddin, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Wala kamu bintin wa khalaqtani minha. Engkau menciptakan Nabi Adam dari tin, tanah liat, sementara engkau menciptakan aku dari api. Di iblis pun melihat dari sisi asal penciptaan. Sementara malaikat tidak melihat dari sisi aspek asal penciptaan, tapi melihat kemuliaan Nabi Adam karena Allah Ta'ala memberikan ilmu yang berlebih. Maka lantas para malaikatlah yang sujud kepada iblis Allah hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, perlu digarisbawahi bahwa sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam itu bukan sujud ibadah, bukan sujud ibadah. Sebab sujud ibadah sebagai wujud gambar itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nanti dalam kajian tasawuf itu biasanya muncul statement jadi iblis ini punya ketimbang malaikat. Jadi dalam kajian tasawuf muncul statement semacam ini. Dalam kajian sufi-sufi, kenapa? Sebab mereka yang membela pernyataan bahwa jadi lebih tinggi iblis itu alasan mereka. Sebab iblis tidak mau sujud kecuali hanya kepada Allah. Seakan-akan pernyataan itu koyok benar. Sebab iblis tak bilang sujud kepada Nabi. Padahal yang keliru, karena sujud kepada Nabi Adam pun atas perintah Allah. Sehingga ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, hakikatnya iblis itu justru membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud di malaikat kepada Nabi Adam itu bukan sujud penggambaran, bukan sujud ta'abudiyah, tapi sujud takdim, sujud penghormatan kepada Nabi Adam, sekaligus penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi tentang bagaimana keutamaan ilmu telah digambarkan sejak mula ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Allah, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mulia karena ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan secara langsung kepada dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam Al-Quran, di antara keutamaan ilmu Allah Ta'ala sebut ilmu itu merupakan Allah, karunia dari Allah Ta'ala. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Wa anzalallahu 'alaika wa anzalalan sambut turunake sapa Allah 'alaika turunake sira wa Nabi Muhammad al-kitab kitab menika Al-Qur'an wal hikmata lan hikmah kebijaksanaan wa 'allamaka lan sambut ulang sapa Allah ka ing sira main opo bailah takun kang durung sapa sira Muhammad durung ana iku tak lamu sira ngerteni
Wa kana fadlullah lan ana apa fadlullah iku utamane Allah budaya Allah alaika tumrapi sira Muhammad ono ing anjima. Jadi kadang kala memang perlu bacaan apa itu diterjemah cara dalam berarti kalau kita juga ada yang bisa membaca judul kitab ini. Bagi orang-orang dari orang bisa juara negeri, orang masih bisa orang masih bisa membaca kitab. Sehingga juga ada satu masalah Pak orang ini kaji ini di artinya kan koyo cara untuk kitab pentingnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Nah ini Allah Ta'ala menyebut bahwa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selain diberikan Alkitab yakni Al-Quran, Allah juga menurunkan sikap kebijaksanaan pada diri Nabi. Wa'ala Allah pun langsung yang mengajari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan disebut oleh Allah semuanya itu merupakan Allah, anugerah Allah yang besar kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Jadi ilmu merupakan salah satu faktor karunia Allah. Ini juga perlu diperjelas. Fadlul Allah. Soalnya ini terjemahin anugerah. Tapi makna anugerah disebut fadlul itu apa? Sering barangkali kita menyebut ada min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah karunia dari Tuhan Allah Taala. Tertulis di hiasan kaligrafi dinding, tapi tidak tahu makna apa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Fadl itu jenis nikmat. Namun nikmat yang disebut fadl itu nikmat yang berlebih dibanding yang lainnya. Tidak semua orang mendapatkan nikmat yang disebut fadl. Sebab secara bahasa yang namanya fadl itu artinya kelebihan. Saya ini ya, secara postur itu kecil, pendek, tapi melebar ke samping ke kanan ini. Saya ini memiliki kelebihan berat. Jadi fadl. Orang kakian ngomong, orang perlu dijelas cerita ini bahasa Arabnya udul. Maka yang disebut fadl sebagai karunia dari Allah adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang dibandingkan dengan orang lain kita itu lebih banyak. Dan fadl itu termasuk bagian yang kita cari dalam kehidupan ini. Sebab nanti Allah Ta'ala berkata dalam Al-Quran surah Al-Fatah ayat yang ke-29 kalau tidak salah, untuk surat Al-Fatah Allah Ta'ala berkata bahwa Nabi dan para sahabat itu di dalam hidupnya memiliki dua tujuan. Yang tahu fadlan min Allah wa ridwan. Nabi dan juga para sahabat termasuk kita itu hidupnya memiliki dua tujuan. Apa yang dicari dalam hidup ini? Fadlan min Allah, satu fadl, anugerah dari Allah. Yang kedua, puncak yang kita cari adalah ridwan, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu fadl itu lebih ke sifatnya duniawi, sementara ridho Allah itu sifatnya spiritual, karena nggak kelihatan. Allah ridho kepada kita itu nggak kelihatan. Fadl itu sifatnya lebih ke materi duniawi. Dirinci selain ilmu ada harta. Sebab tidak semua orang memiliki kadar harta yang sama. Orang sing miskin, orang sing cukup, ada yang berlebih. Maka orang yang kaya itu ya termasuk kategori orang yang mendapatkan fadl. Namun fadlnya berupa harta. Ilmu pun termasuk jenis fadl. Sebab tidak semua orang itu memiliki ilmu. Orang sing ilmu ini kurang, orang sing ilmu ini pas-pasan, ada yang alim sudulatin, ilmu ini burungan. Ini orang yang memiliki ilmu tingkat tinggi, ilmunya luas. Ini berarti orang yang Allah berikan fadl kepada orang tersebut dalam wujud ilmu. Bagaimana ketika Allah menyebut dalam ayat An-Nisa 113, Allah ajarkan ilmu kepada Nabi secara langsung, Allah sebut itu merupakan fadl karunia dari Allah. Yang ketiga, jabatan, status sosial di masyarakat. Ini pun termasuk fadl. Jenis karunia berupa kelebihan yang Allah Ta'ala berikan pada seorang dibanding kepada yang lainnya.
Sebab misal di dalam masyarakat kita orang mungkin kabeh warga jadi ketua RT, kabeh jadi ketua RT sapa sing dipimpin. Maka jabatan ketua atau dalam skala negara adalah kepala negara, seorang presiden, atau dalam kantor ya kepala kantor. Jabatan itu merupakan faktor karena dia dengan jabatan itu memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, faktor juga bisa dalam wujud kesempurnaan fisik, entah itu berupa kekuatan ataupun berupa kesempurnaan wajah, tampak, kelana ganteng itu ada faktor. Sebab orang diciptakan oleh Allah tidak dalam rupa yang sama. Orang sing pas pembagian irung oleh irung sak jentik untuk Islam, orang sing oleh sak jempol atau mancung. Nah itu salah satu kelebihannya Allah Ta'ala berikan jika orang mendapatkan wajah yang berwarna. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun kadang lagi sering karena orang tidak sadar fadl itu di satu sisi memang bisa diupayakan. Sugih bisa dihulu, ilmu bisa dihulu, jabatan bisa dihulu. Pokoknya saya ini kesempurnaan fisik, lembaga bengkel, skincare, klinik kecantikan bisa dipoles. Mereka dia bukan kadang-kadang sering fadl itu ketika orang lupa diri, merasa dirinya hebat dengan kelebihan yang dia miliki, akhirnya jatuh kepada perilaku sombong. Orang sombong dengan hartanya karena kaya, orang sombong karena ilmunya sebab dia pandai dibanding yang lain. Orang sombong dengan jabatannya, gue di jabatan jadi ketua umum sombong. Orang sombong karena kesempurnaan fisiknya. Kenapa? Karena orang yang seperti itu tidak menyadari bahwa sebenarnya fadl itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala ingatkan ungkapan kata fadl itu seringkali disandarkan kepada Allah. Yabtaguna fadlan min Allah, yang dicari oleh Nabi, Rasul dan juga para sahabat termasuk kita itu fadlan min Allah, fadl dari Allah. Nek sugih pergonya bergawe ketahuilah kaya kita pula hakikatnya dari Allah, meskipun dengan jeripaya pekerjaan kita. Sebab kenapa? Sebab bisa kita nyambut gawe ini akal sehat yang memberikan kita akal adalah Allah. Bisa menyambut gawe orang-orang sehat, seluruh fisik sempurna dari kedua tangan dan kedua kaki, yang menggunakan fisik sehat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada dasarnya fadl apapun, baik itu harta, ilmu, termasuk pula jabatan, termasuk pula kesempurnaan fisik, semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menyadari semua, maka misalnya kita akan terhindar dari sikap takabur, merasa hebat dan lebih tinggi daripada orang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian ini biar tidak lepas untuk bahas masalah fadl dan ridho. Karena tujuan kita hidup bukannya mata-mata mencari fadl, namun mencari ridho Allah juga. Dan itu justru menjadi tujuan akhir kita. Maka kalau kita sudah berhasil mendapatkan fadl, misal berhasil mendapatkan harta, kita menjadi orang kaya, berhasil mendapatkan ilmu, kita menjadi orang pandai, misal jadi dokter, jadi apa, kita semua berupaya untuk menukar fadl itu, kita konversi biar menjadi ridho Allah Ta'ala, karena tujuan kita padanya adalah mencari ridho Allah. Sugih bukan tujuan akhir. Ketika kita sudah mendapatkan fadl berupa kekayaan, bagaimana kekayaan itu bisa mendatangkan ridho Allah. Kita mencari jabatan, kenapa? Ingin jadi anggota dewan, boleh, tapi tempuh dengan cara yang halal. Karena yang kita cari pada ujungnya adalah ridho Allah. Ketika sudah menjadi dewan, misalnya kita cita-citakan, ya jangan berhenti. Itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah mencari ridho Allah. Bagaimana dengan jabatan kita bisa bermanfaat kepada orang lain, bisa dengan jabatan kita itu kita tukar memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu pun sama. Karena ilmu itu karunia dari Allah, maka mencari ilmu itu bukan tujuan akhir,
Tujuan agama itu bagaimana dengan ilmu kita pada akhirnya mendapat ridho dari Allah. Ilmu itu kita amalkan sendiri, syukur-syukur mampu kita tularkan kepada orang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian keutamaan ilmu dalam Al-Quran juga disebutkan dalam konteks ilmu itu menjadi sarana bagi seseorang untuk bermanfaat bagi orang lain, memberi petunjuk kepada orang lain. Misal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada ayahnya sendiri, Nabi Ibrahim dengan bangga menyatakan, Nabi Ibrahim meskipun seorang anak itu beliau menyatakan di hadapan ayahnya, saya bisa memberikan petunjuk kepada engkau, bapakku, misalnya, ya abati ini qad ja'ani minal ilm, wahai bapakku, sungguh ilmu itu telah datang kepada aku, artinya aku telah mendapatkan ilmu malam yaktika, di mana ilmu itu tidak engkau kuasai, di ilmu tentang ma'rifat, mengetahui keberadaan Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya benar yang disembah. Fattabi'ni, maka Nabi Ibrahim mengajak ayatnya, ikutilah aku wahai ayah, ahdika siratan mustaqimah, akan aku tunjuki mana jalan yang lurus, bukan mana yang benar disembah, bukan benar-benar yang kau pada tangan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nanti korelasinya ketika kita berilmu mampu bisa memberi petunjuk kepada orang lain kanda-kanda, maka itu menjadi investasi kita, menjadi investasi. Investasi apa? Pahala. Orang yang kita ajar bisa untuk membaca Al-Quran, jangan menunggulah. Bisa ulang Al-Quran, ngajar di TPI, jangan dianggap sebelah mata. Meskipun itu kelihatan dari sisi nominal honorarium barangkali nggak seberapa, tapi kalau dilihat dari sisi fadilah keutamaan di akhirat nanti, setiap seorang guru mengajar ngaji, guru TPI ngajar anak Islam, sehingga anak itu mengenal abjad, abad, dia mampu mengejar dan membaca Al-Quran. Terkami anak ini gede, setiap membaca Al-Quran, pahala membaca Al-Quran akan sama didapat tanpa berkurang sedikit pun, sama persis yang diperoleh membaca, diperoleh pula oleh guru yang ngajar. Bayangkan kalau anak itu usianya sampai 70 tahun setiap hari membaca Al-Quran. Bayangkan jika bukan hanya satu anak, tapi sampai ratusan ribuan anak, berapa pahala yang mengalir kepada guru yang ulang ngaji tadi? Ini manfaat belajar itu ketika orang tua itu mau mengajarkan menjadi investasi pada pahala yang tidak akan terjadi. Kalau mereka disuruh murid jadi guru ulang tidak akan terjadi. Jadi sekali lagi ini yang saya bilang, teori tentang mencari ilmu barangkali kita tahu dan menganggap itu biasa, tapi seringkali kita abai kurang merenungkan betapa tingginya derajat ilmu di dalam Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih-lebih. Nah, ini terkait dengan amalan ibadah dan juga amal ibadah di bulan Ramadan. Keutamaan ilmu disebut dalam hadis itu menjadi prasyarat yang harus dipenuhi orang sebelum beramal. Kenapa? Sebab amal ibadah akan diterima oleh Allah manakala memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas, niat semata-mata karena Allah di dalam mengerjakan amal, dan yang ikhlas itu dijaga sampai mati, bukan hanya ketika beramal, tapi dijaga secara kontinu berkesinambungan sampai akhir hayat. Sebab percuma nalikani amal ikhlas tapi beramal kuat-kuat di media sosial. Masya Allah, alhamdulillah semalam saya bisa tahajud nikmat sekali, sampai bisa meneteskan air mata. Pas untuk tahajud tak ikhlas. Orang musiknya kamu sholat dewi di rumah, nah, tapi bertahajud dia suka cerita-cerita di media sosial, tujuannya untuk mencari ilmu. Itu sama dengan dia. Maka syarat yang pertama yang sebenarnya adalah ikhlas karena Allah, dan ikhlas itu harus dijaga sampai mati. Syarat yang kedua agar amal ibadah diterima oleh Allah, di dalam mengerjakan amal itu harus berlandaskan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agar amal ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi SAW sabdakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa
membuat hal yang baru di dalam urusan agama kita ini yang tidak ada turunannya dari agama, bahwa pun maka amalan orang itu logika sederhana sebagai contoh biasanya sholat subuh rakaat, meskipun niatnya api tingkatnya baik ya supaya dapat pahala ibadahnya tambah jadi 4 rakaat. Meskipun niatnya baik tapi pelaku ini orang berilmu, orang yang aturan Nabi cukup rakaat meskipun niatnya ingin ambil lebih ganjaran justru tertolak tidak sampai kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, di antara keutamaan ilmu lainnya adalah kita merasa perlu merasa jadi wong alim, gelem belajar, ingin berupaya agar kita tahu agama kita. Itu dalam Islam disebut itu tanda-tanda indikator termasuk golongan orang yang oleh Allah kita itu dikehendaki baik. Pak Nabi ketika man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang oleh Allah orang itu dikehendaki baik, insya Allah kita semua pasti menginginkan kita baik. Tapi kata Nabi, ini justru yang menginginkan itu Allah, bukan bottom up, tapi top to bottom. Bukan kita yang menginginkan baik, kalau itu sudah pasti kita ingin baik. Tapi dalam hadis ini disebut justru yang menginginkan baik itu Allah. Ada beberapa orang yang justru yang menginginkan baik itu Allah, dikehendaki baik oleh Allah. Salah satunya kata Nabi, orang yang dikehendaki baik oleh Allah ciri-cirinya adalah yufaqihu fiddin. Orang itu dipahamkan atas urusan agama. Jadi uang dibenahi paham tentang urusan agamanya itu menjadi petanda bahwa orang itu termasuk orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Maka minimal kalau kita belum sampai pada tahap tingkatan orang yang paham agama betul, minimal kontribut kumpul untuk meningkatkan kualitas pengetahuan agama kita. Itu sudah menjadi pertanda kita menjadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Enggak orang peduli sama sekali. Orang ya seperti ini semua saya dilakoni. Sholat tarawih seperti sholat tarawih. Tidak ada sikap rasa ingin tahu seperti apa turunan puasa menurut Nabi, seperti apa tarawih menurut Nabi. Itu berarti justru bertolak belakang sebagaimana yang Nabi sabdakan. Berarti orang itu bukan termasuk atau belum termasuk orang yang dikehendaki baik oleh Allah karena tidak peduli apa yang tidak ada urusan agamanya. Padahal urusan agama yang dihadapi adalah urusan agama yang mau dia lakukan. Nanti kalau kembali kepada penjelasan Imam Al-Ghazali tentang klasifikasi ilmu dari sisi hukum, ilmu itu ada yang hukumnya fardhu ain, ada yang fardhu kifayah. Fardhu ain harus kita pelajari, wajibnya ketinggal di tusuk. Itu ilmu tentang sesuatu yang tidak boleh tidak karena kita akan menghadapi, kita harus tahu. Sholat, kalau sholat itu wajib, kita ya harus wajib mempelajari tentang sholat. Dengan misal mau usaha dagang online, ya harus tahu ilmu dagang menurut syariat. Orang asal melakukan itu mulia pak dagang online, aku pak ini dagang online, tapi tidak peduli tidak ada aturan syariat bagaimana saya mengatur tentang ilmu dagang. Kemudian ini model dagang orang nominal itu produk dagang yang jualan itu orang sedikit tidak sunat, barangnya juga beli nggak boleh dilakukan, itu sama sekali nggak syariat. Padahal kalau memang ada cacatnya itu kan syariat memperbolehkan untuk ditukar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah, kalau memang sudah diteliti kalau ada jaminan kemudian kok rusak itu memang adanya garansi itu malah justru sering nggak syariat. Ini nunggu nota yang orang satu orang dibelek, itu saya jualan itu lewat kaji tapi soal ini saya sendiri
terjun pasti mau dikoyok. Gak pernah kejadian beli satu alat cukup, nggak saya coba sampai di rumah itu sama sekali nggak bisa digunakan untuk gunting kertas, gunting rambut, nggak bisa. Saya kembalikan yang dagang itu saudara Islam, ya sholat, tapi ketika mau dikembalikan nggak bisa Pak, nggak bisa dikembalikan. Padahal ya, masih utuh. Saya datang kembali hanya beberapa menit setelah artinya ya saya nggak terima, saya terima, saya mau ditukar bank dia nggak mau tukar barang juga dia nggak mau. Ya saya ambil, saya taruh di etalase untuk memberikan pelajaran. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah. Lah nanti selain tanda-tanda orang dikehendaki oleh Allah adalah orang yang memiliki antusias belajar agama, nanti ada tanda-tanda lain. Di antara dalam Islam disebut oleh Nabi disebutkan idza aradallahu bi abdi khairan istaqala. Jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, maka Allah akan mengangkat hamba itu sebagai akhir, sebagai pegawai. Sahabat penasaran, ini istilah Nabi pakai teman dipakai untuk akhir. Wa kaifa yastahilu ya Rasul? Bagaimana Allah mengangkat pegawai orang itu wahai Rasul? Maka Nabi menjelaskan, yuwaffiquhu li amalin shalihin qabla mauti. Yang dimaksud Rasul bahwa tanda-tanda orang yang dikehendaki oleh Allah, Allah angkat dia sebagai pegawai Allah itu orang yang menjelang akhir hayatnya Allah berikan taufik, dia mau bertobat, mau beramal saleh. Wong semakin usianya bertambah, semakin sepuh, kok semakin menampakkan kualitas keagamannya semakin baik, intensitas ibadahnya semakin meningkat. Itu menjadi pertanda orang itu termasuk orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Lek semakin tua semakin jadi tua lagi, jadi gigan, bahaya. Tanda-tanda malah kebalikan dari orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ada lagi yang ketiga, ciri-ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah Taala. Apa itu? Orang yang anggap di akhiratnya disegerakan di dunia dengan cara Allah Taala memberikan musibah. Jadi jangan dianggap musibah itu tanda kebencian Allah kepada kita. Boleh jadi justru musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu cara Allah menghendaki kita baik agar kelak di akhirat tidak terlalu banyak dosa yang menumpuk, sehingga dengan dosa itu kita berhak mendapatkan adab dari Allah. Bab Nabi SAW sabdakan tidak ada satupun seorang mukmin, seorang muslim yang ditimpa musibah, kepayahan, sakit panas sampai tertusuk duri, melainkan pasti Allah Ta'ala ampuni dosanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah. Sehingga orang muslim, orang mukmin yang ketika ditimpa musibah mampu bersabar, itu ciri-ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak boleh meminta kepada Allah, ya Allah, daripada Engkau telah timpakan aku azab yang di neraka, ya Allah, segerakan saja agar itu diganti di dunia ini, ya Allah. Tidak boleh Nabi melarang itu. Bab Nabi pernah mengunjungi sahabat yang sedang sakit. Ketika dikunjung oleh Nabi, sahabat tadi ibarat tinggal tulang sama kulit. Bahasanya hadis al-farah koyo piye dorong. Piye dorong yang ibarat koyo orang daging ini tinggal baru kulit. Dan ketika dijenguk oleh Nabi, kondisinya sedemikian parah, tinggal baru sama. Maka Nabi kemudian bertanya, apakah kiranya engkau pernah meminta kepada Allah sesuatu yang tidak wajar? Oh iya Nabi, saya pernah meminta kepada Allah agar kelak saya jangan diadab. Rewamane besoknya akhirat yang adab disegerakan ini untuk orang oleh adanya akhirat ini. Maka Nabi kemudian mengatakan, kalau kamu meminta kemudian Allah mengabulkan sekali-kali, kalian tidak akan mampu maka biarkan berjalan sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah. Kalau musibah menimpa kita, kita bersabar sesuai dengan sikap husnuzon
berprasangka kepada Allah, barangkali itu adalah cara Allah mengangkat derajat kita di sini. Cara Allah mengampuni dosa kita. Barangkali ibadah kita kurang, kemudian Allah Ta'ala ringankan kelak daripada ibadah kurang, bagaimana menjadi dosori dan darahnya kurang-kurang. Allah Ta'ala kendali kita baik dengan cara Allah beri ujian musibah. Yo pengen sing jalan apik orang itu sudah sih sudah manfaat kita. Hadirin saudaraku masyarakat muslimin rahimahullah. Kemudian ini juga sesuatu yang sifatnya fadilah mencari ilmu. Apa itu? Didoakan oleh para malaikat. Bahkan semua hewan laut yang berada di dasar lautan semuanya mendoakan orang yang mencari ilmu. Di dalam hadis yang sahih Rasul sabdakan, man salaka thariqan yabtaghi fihi wajhallah sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menambah jalan, menempuh jalan dalam rangka untuk mencari ilmu karena Allah, maka kata Nabi, satu, Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju ke surga. Ini jelas karena untuk menuju ke surga butuh amal soleh, butuh amal ibadah. Dan biar beramal ibadah karena amal yang benar, butuh ilmu, khususnya ilmu tentang syariat. Kemudian Nabi menyebutkan fadilah lainnya, wa innal malaikata latadhu asnihataha idzan li talabil ilmi. Dan sungguh para malaikat itu meletakkan sayapnya, maksudnya itu melindungi terhadap orang yang mencari itu karena itu terhadap apa yang mereka kerjakan. Wa innal alima, dan sungguh orang yang alim memiliki ilmu itu la yastaqillahu fi samawati wa fil ardh hatta yitanu fil ma. Dan orang yang alim itu kata Nabi itu didoakan oleh semua makhluk yang ada di langit maupun yang di bumi, memintakan ampun dan istighfar sampai ikan-ikan atau binatang laut yang berada di lautan. Wa fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'il kawakib. Keutamaan ilmu sing memiliki ilmu itu pokoknya ketimbang sekali belajar tanpa ilmu itu berbanding sebagaimana rembulan besar dan terangnya dibanding bintang-bintang. Jadi orang mungkin paling sergap ibadah tapi ilmu ini orang boleh dasar, ilmu ini cetek itu isi dua tingkatan ini orang sing memiliki ilmu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah. Bahkan nanti ada kisah, kalau tidak salah di dalam tulisan juga ada pernyataan Imam Syafi'i bahwa mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat tahajud. Bukan berarti lantas kok nek kowe tinggal kene sholat tahajud, bukan itu istilahnya ngajak-ngajak perilaku negatif tinggalkan tahajud. Artinya dari sisi fadilah orang yang mencari ilmu itu lebih utama karena dari sisi hukumnya nek sing diurut ilmu sing wajib, maka mencari ilmu itu hukumnya wajib dibanding sholat tahajud yang ada hukumnya sunnah. Dari sisi manfaatnya, ilmu itu manfaatnya mutaaddi, manfaatnya berentek nular kepada orang lain, bisa bermanfaat kepada orang banyak. Sementara sholat tahajud itu manfaatnya ada kepada diri sendiri. Sehingga barangkali ini dulu ketika saya belajar di pesantren, di pesantren di mana saya belajar itu dibanding yang lain itu agak aneh dari sisi apa? Orang dianjurkan sholat tahajud. Pesantren pada umumnya kan mengajukan sholat tahajud bangun itu waktu malam. Di pesantren saya tempat saya belajar justru tidak. Barangkali karena rahasia alasan waktu si santri itu belajar, dan di santri belajar itu hukumnya wajib. Jangan sampai sesuatu yang wajib terganggu dan dikalahkan oleh sesuatu yang punya sunnah. Baru kalau di tahun terakhir lulus setahun terakhir itu baru dilatih kebiasaan ibadah sholat sunnah. Tapi ketika santri awal sampai kelas 2 aliyah itu belum ada kewajiban seperti itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah. Sehingga saya termasuk ya saya kurang setuju kalau santri masih kecil, masih SMP kelas 1 awal-awal itu dilatih khusus sunnah bahkan diwajibkan oleh pondok. Bagus sih,
tapi ada skala prioritas, mana yang sekarang hukum itu wajib jadi kewajiban, ada yang suruh. Gampang nanti kalau mau lulus, nah itu dilatih melengkapi ini dengan persiapan sebelum terjun ke masyarakat, kebiasaan ibadah sholat sunnah maupun ibadah sunnah yang baik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Intinya ini kan sebagai apa ya? Sebagai teaser, pemicu rasa penasaran menggugah antusiasme kita untuk semakin meningkatkan kualitas keilmuan kita. Oh, demikian besar ternyata kandungan ilmu, hukum mencari ilmu, fadilahnya di dalam Islam. Maka kita sepatutnya tidak berhenti mencari ilmu dalam kondisi apapun, tanpa melibatkan sekolah dan kuliah. Kita mesti meningkatkan kemampuan ilmu kita, khusus kalau mengikuti klasifikasi ilmu yang disebut oleh Imam Ghazali dengan lebih hal yang wajib bagi kita itu wajib kita pelajari. Contoh misal bagi orang yang sakit diabetes misal, bagi dia karena Islam mengajarkan di dalam aturan orang tidak boleh berbuat konyol sampai membinasakan diri sendiri, berbuat sampai merugikan diri sendiri, tidak boleh membunuh diri apalagi. Maka misal bagi orang yang menderita sakit diabetes, wajib bagi dia untuk mengetahui seluruh tentang penyakit itu, bagaimana mengobatinya, apa manfaatnya, itu wajib bagi orang. Sementara yang fardu kifayah, mencari ilmu yang tidak wajib kecuali bagi orang tertentu saja, itu yang perbuatan itu juga cukup dikerjakan orang lain, bukan menjadi kewajiban individu. Bisa sholat jenazah karena itu punya fardu kifayah, kalau sudah ada yang mempelajari ya wajib bagi yang mempelajari saja. Bagi yang tidak mempelajari ya tidak apa-apa, karena hukum sholat jenazah sendiri itu fardu kifayah. Kembali kepada kaidah lil wasail hukumul maqasid. Maka yang ikut wajib illa bihi fa wajib. Di hukum sarana itu, alat sarana hukumnya apa, itu mengikuti hukum tujuan utamanya. Sholat itu wajib. Sarana untuk sholat itu wudu menggunakan air. Maka ya wajib bagi seorang mukmin mengupayakan adanya hukum wudu, karena sebagai sarana untuk sholat, maka wudu yang wajib karena sholat itu wajib. Mereka intinya semacam itu. Maka ilmu pun berlaku seperti itu. Ilmu tentang apa, kalau apanya itu wajib bagi kita wajib pula belajar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dari klasifikasi selain dari hukum, klasifikasi sumbernya ini ada yang berupa syariat, berupa nas agama, metode hadis. Jadi ilmu syariat. Yang kedua ilmu duniawi, ilmu kauniyah. Ini sunnatullah. Sunnatullah itu ketetapan Allah yang ada di alam semesta ini. Kalau mengkaji air, ya yang dikaji objeknya air. Ilmu tentang air, ilmunya hidrologi. Itu ilmu yang sumber dari alam raya itu, ilmu kauniyah. Kalau ilmu syariat itu harus bersumber dari Al-Quran maupun hadis, karena sebagai rujukan utama di dalam syariat. Kemudian kalau dikaji dari sisi dikotomi, karena eksesnya itu ada, kalau menurut Imam Ghazali istilahnya ada ilmu ma'rifatullah, ada ilmu amalah. Ilmu ma'rifatullah itu ilmu bagaimana kita agar dekat kepada Allah. Ilmu amal itu yaitu bagaimana kita agar di dalam kehidupan interaksi sama manusia, muamalah dunia ini menjadi pribadi yang baik. Tapi sebenarnya semua ilmu itu ya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan ilmu apapun, baik ilmu agama seperti para kiai, para ustaz, itu semakin dekat kepada Allah. Demikian pula orang yang menguasai ilmu, yang orang punya ilmu hukum seperti kedokteran, perawatan, juga sama-sama ilmu. Bagaimana dengan ilmu dunia ini yang dia kuasai, semakin menjadikan dirinya pribadi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya pada dasarnya adalah ilmu Allah. Maka kalau ramu apa itu sing ora nunggu yo ganjaran ora oleh ibadah.
saatnya kita pakai kufur. Ada pertanyaan barangkali saya persilakan Ibu dan kawan sekap apa gitu? Maka tentu yang manfaati kalau suatu jabatan di luar besar kita sertifikat itu baik bersaudara. Mengalahkan dengan tadi ketika bisa berikan ketika mereka ditanya akan benda yang belum diberitahu oleh Allah yang diberikan bagaimana dengan orang yang ada yang agak cara pun pemahamannya itu gimana dengan sama seperti itu tentang berarti ketika orang kurang paham atau kurang pintar berarti Allah tidak membagi dan orang yang agak cara pemahamannya tidak mencerna itu berarti Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari sisi kewajiban menyampaikan baik itu guru, baik itu mubarak atau bahkan setelah seorang rasul. Wa ma alaina illal balagh. Kewajiban menyampaikan itu hanya sekedar menyampaikan. Orang itu menerima, mengamalkan ataupun tidak itu kembali kepada kita. Yang penting tugas orang yang menyampaikan adalah menyampaikan. Rasul pun sama, tugas Rasulnya menyampaikan kalau ada orang yang ingkar kufur, terus didakwai tapi sendiri pengikut mau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya sedikit, Rasul tadi tidak berdosa, tidak dikatakan gagal. Yang penting dia setelah sukses menyampaikan apa yang menjadi tugas amanat dari Allah, menyampaikan risalah wahyu dari. Jadi dia kembali kepada diri sebenarnya tugas guru zaman saat ini itu lebih afdol ketimbang tugas kami. Dan tugas guru saya ini kan untuk memahami ucapan dinilai perkara sekape dan seterusnya. Like saya guru mampu menyerap monetiti, saya menyerap pengayaan. Ini seakan-akan tugas apa mengumpulkan tugas tapi padahal Nabi saja ada menyampaikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua dari sisi penerima, jika memang sudah berupaya memahami terus kok musik karya mampu, musik gampang cepat mampu, gampang ini, gampang mudah menerima memahami, itu ketika kalau dikembalikan kepada ketetapan Allah itu termasuk bagian dari Allah takdir. Karena sekali lagi kapasitas itu memang nyatanya berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Secara saintifik, ilmu pengetahuan, ilmu untuk mengukur intelijensia juga nyatanya memang kapasitasnya beda. Yang penting kembali kepada semangat orang tadi, semangat untuk untuk meningkatkan kualitas pemahaman, tafakurnya tadi. Tafakur itu bukan hasil akhir tapi proses yang terus diajar jalan. Yang dinilai itu bukan hasil akhir tapi prosesnya tadi. Man yuridillahu bi khairan yufaqih. Ya Allah Ta'ala pahamkan orang itu. Tafakur itu berproses. Maka prosesnya itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi pengertiannya begini Bapak Ibu. Manusia itu diberikan jasad oleh Allah Ta'ala, fisik organ tubuh dari 7 rambut sampai 7 kaki atas sampai bawah. Berbanding dengan malaikat yang oleh Allah hanya diberikan aspek spiritualitas bukan, karena Allah Ta'ala ciptakan dari itu. Maka sifatnya malaikat itu senantiasa taat, istiqomah, tidak akan naik turun keimanan dan ketaatannya. Yang berbeda dengan manusia. Manusia itu ada fluktuasi keimanan dan ketaatannya karena ada sisi ragaminya tadi. Kadang membutuhkan hawa nafsunya didorong oleh raganya, atau kadang karena fisiknya lemah, dia ibadahnya juga ikut males, peluk-peluk, gosok, biasa orang itu
Tapi kalau memang dia lemah fisiknya karena sudah dikodratkan, ditakdirkan oleh Allah semacam itu, misal karena sakit, agama masih mengapresiasi pahala yang dia peroleh sama saat dia mengerjakan di kondisi sehat. Wong sholat tahun sehat bisa ngatur, dia sholat dengan sempurna, dia jaga sholatnya. Ketika dia misal semakin sepuh, kondisi fisiknya semakin lemah, dan bisa sempurna, sehingga dia sholatnya itu, kata Nabi, orang yang seperti itu, karena sebenarnya dia secara spiritual itu keinginan kuatnya untuk sholat secara sempurna, meskipun dia sholat dengan jujur, dia akan berpahala seperti orang yang sholat dengan berjujur. Maka ketika orang yang mencari ilmu, semangat mencari ilmu, ingin ngerti ini begitu besar, tapi dari sisi kemampuan fisik memang Allah Ta'ala ciptakan semacam itu. Dari sisi pahala, insya Allah tidak kalah dengan mereka yang Allah Ta'ala berikan itu, karena memang Allah Ta'ala berikan kemampuan secara fisik, nalar otaknya lebih tinggi daripada orang tersebut. Yang penting lirik semangat untuk mencari ilmunya sama. Pengibaratnya anak muda buat aku ini. Wallahu a'lam bishawab. Kaki ini. Saya kira harus perhatikan para bapak itu untuk menutup kajian kita sama-sama. Mari kita tutup dengan memohon kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan manfaat dapat kita amalkan untuk memberikan hidayah kepada kita, kekuatan amin dan batin bisa mengikuti apa yang dilakukan Allah dan juga apa yang menjadi tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastahibbul qawla wa yattabi'ul hasanah. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha fa innahu la yasrif 'an sayyi'aha illa anta. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.